waktu. Mahasiswa yang tidak memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya, pasti dia diperas. Salah satunya dia akan diperas sampai kepada semester 14. Bahkan ada yang DO. Karena pertanyaannya adalah, kalau kita semua dalam kerugian, bagaimana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salah satu surah dalam Al-Qur'an yang sangat relevan untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu surah Al-Asr. Surat ini adalah cukup pendek. Surat ini adalah mungkin semuanya orang menghafalkan. Tetapi bila surah ini kita amalkan, maka saya yakin kita akan bahagia di dunia, atau beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Yaitu wal asri, demi masa. Dalam surah ini kalau kita lihat bahwa kata asar itu biasa kita artikan dengan perasan. Jadi waktu itu pada prinsipnya adalah memeras kita. Siapapun yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik, maka dia akan diperas oleh waktu. Mahasiswa yang tidak memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya, pasti dia diperas. Salah satunya dia akan diperas sampai kepada semester 14. Bahkan ada yang DO karena dia tidak mampu memanfaatkan waktunya. Kemudian yang kedua, ada persyaratan yang diajukan, ya, wal asri innal insana lafi khusr, bahwa semua manusia itu dalam kerugian. Pertanyaannya adalah, kalau kita semua dalam kerugian, bagaimanakah cara kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi? Kemudian di sana ada 4 persyaratan utama yang diajukan dalam Al-Qur'an atau dalam surah tersebut. Yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apa yang dimaksud dengan beriman? Ya tentu bagaimana kita tetap mempertahankan keimanan kita semenjak kita lahir, ya, sampai ketika kita meninggal dunia. Kemudian yang kedua adalah wa amilus sholihat. Iman itu tidak cukup, tetapi perlu dibarengi dengan amalan-amalan yang baik. Amalan-amalan sosial kita, amalan-amalan sehari-hari kita, amalan-amalan baik kita yang bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Tidak cukup kiranya seorang manusia yang ingin disebut dengan tidak merugi ketika dia hanya mementingkan pribadinya, kemudian tidak percaya atau tidak mengamalkan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya adalah amalan sosial. Kemudian persyaratan yang ketiga adalah watawasau bil haqqi. Bagaimana kita senantiasa saling menasihati dalam kebaikan, sesuatu yang hak. Kenapa ini penting untuk kita lakukan? Karena seringkali orang yang tidak mau menerima koreksi, nasihat dari orang lain, itu relatif dia akan merasa paling benar. Dia akan selalu merasa paling baik. Dia akan merasa bahwa seluruh tindak langkahnya itu adalah sudah sesuai dengan tuntunan. Padahal bisa jadi ada hal-hal tertentu yang perlu dikoreksi, perlu disampaikan, dilakukan perbaikan sebagaimana tuntunan yang sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu selalu sudah dalam koridor kebenaran. Kemudian yang keempat adalah watawasau bis sobri. Ini juga cukup penting untuk kita lakukan. Karena kadang-kadang dalam kehidupan ini ada target-target, ada rencana-rencana, ada keinginan-keinginan yang tidak tercapai. Ketika keinginan-keinginan itu tidak tercapai, tentu kita kadang-kadang lagi down, kita kadang-kadang putus asa, atau tentu kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Maka disinilah pentingnya teman, orang terdekat kita hadir untuk memberikan nasihat bahwa pentingnya kesabaran dalam menjalani kehidupan ini. Jadi kesimpulannya bahwa ketika kita mau menjadi orang yang bahagia, ya tentu mari kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena kalau tidak, maka kita akan diperas oleh waktu. Persyaratannya untuk menjadi bahagia dunia dan akhirat, ya tentu tadi adalah beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebaikan. Yang kedua adalah saling menasihati dalam keburukan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.